hari Minggu lahir keputusan baru jam 11 malam ya. Wonogiri tidak berada di zona hijau, kuning pun tidak. Bahkan katanya di info-info itu Wonogiri membara gitu ya. Waktu saya sosialisasi panduan untuk pembelajaran di masa COVID. Tapi ternyata hari Selasa, tanggal yang saya lupa, Selasa minggu yang lalu ada rapat lagi. Pak Kabid Pendidikan Dasar sudah deal dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada waktu yang lalu, diubah jadi 4 TM 2 PJJ hari Selasa. Pagi hari ada Bapak Ibu pengawas yang sudah melaksanakan kegiatan workshop juga dan menyampaikan 3 PJJ 3 TM. Ternyata sorenya berubah. Setelah dipilih 4 TM 2 PJJ, Pak Kabid dengan Pak Korwas sudah ngengreng bagaimana nanti jadwalnya. Begitu. Ternyata hari Minggu lahir keputusan baru jam 11 malam ya. Wonogiri tidak berada di zona hijau, kuning pun tidak. Bahkan katanya di info-info itu Wonogiri membara gitu ya. Akhirnya itu nanti yang dipilih. Jadi bukan yang disediakan, pilihan yang disediakan bukan, tetapi pilihan yang sudah ditetapkan bahwa Wonogiri mengikuti kegiatan PJJ pada awal tahun pelajaran ini dengan PDN, belajar dari rumah. Sehingga Bapak dan Ibu mestinya itu yang kita ikuti, kurang lebih nanti dilaksanakan selama seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, bahwa masa transisi atau masa percobaan kita nanti 2 bulan yang diawali dari bulan ini Juli pertengahan tanggal 13, kurang lebih nanti berakhirnya pada pertengahan bulan September, yang kemudian besok mestinya melihat situasi dan kondisi, apakah nanti jadi new normal atau kebiasaan baru itu nanti diterapkan gitu. Jadi akhirnya yang dipilih itu adalah belajar dari rumah. Terus bagaimana nanti pelaksanaannya? Pelaksanaan ya seperti apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan pada waktu yang lalu, tapi nanti jadwal dibuat oleh sekolah gitu ya, terutama oleh kurikulum. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa di panduan pembelajaran atau penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID, bahwa pembelajaran dari rumah atau PJJ waktunya ini tidak utuh seperti pada waktu pembelajaran tatap muka yang 40 menit per jam pelajaran ya. Tetapi nanti waktunya 80% dari waktu tatap muka. Sehingga kalau nanti dibuat kita ambil contoh misalnya mapel bahasa Indonesia dalam 1 minggu kan ada 6 jam. 6 jam mestinya 6 kali 40 menit, jumlahnya kan ada 240 menit. Itu nanti mapel bahasa Indonesia tinggal menjadi 80 dikalikan 240 menit.
sehingga pelaksanaan dalam 1 minggu itu tinggal 180 menit. Itu kalau pelaksanaan pembelajaran untuk PJJ atau belajar di rumah. Jadi sesuai panduan yang dibuat atau yang diputuskan oleh 4 kementerian. Itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau yang pas nanti daripada saya disanggabu 80%-nya 40 menit kan ada 32 menit. Nah yang 2 menit ini sudah dikurangi sehingga menjadi 30 pembulatan. Katanya kalau kurang dari setengah bulatnya ya, sehingga menjadi 30 menit kali 6 tinggal 180 menit untuk 1 minggu. Isinya itu nanti materi dan juga penugasan dari Bapak dan Ibu guru, sehingga yang misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas di rumah itu yang maksimal 50% itu sudah include berada di waktu itu. Jadi 180 menit untuk bahasa Indonesia. Untuk materi yang lain ya nanti menyesuaikan dengan jumlah jam dalam 1 minggu. Kalau ngeng-rengen dari Bapak Ibu pengawas kemarin begini, 180 itu yang 60 untuk materinya, entah diawali dengan video atau mungkin kalau bahasa Indonesia video bisa, atau mungkin wacana-wacana ya, atau mungkin dengan ilustrasi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Selamat menjadi siswa baru SMP Negeri 2 Ngirimarto. Tetap semangat anak-anakku, meskipun pada tahun ajaran baru ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu, karena sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian yang 60 menit itu nanti digunakan untuk tugas yang berkaitan dengan kegiatan pada saat penyelenggara menyampaikan materi. Misalnya, terus 60 menit berikutnya diberikan tugas ya yang harus dikerjakan oleh siswa. Saya akhirkan dulu anak-anak pertemuan pada hari ini, dan jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya dan tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tapi ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Untuk seutuhnya itu nanti disampaikan atau dipercayakan kepada Bapak dan Ibu guru mata pelajaran. Begitu nggih? Jadi ini sekedar ilustrasi, contoh. Seandainya nanti Bu saya nanti 180 misalnya bahasa Indonesia, materi saya tak berikan lebih dari 60 menit. Kemudian nanti tugas, baik itu tugas saat pembelajaran maupun tugas mandiri dan sebagainya, ini saya beri waktu sekian menit, sisanya dari materi yang disampaikan. Boleh, tidak ada yang salah, Jadi nanti dipercayakan kepada Bapak dan Ibu guru mata pelajaran. Bisa diterima ya? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau guru kan tetap walaupun PJJ tetap berada di sekolah kan. Jadi Bapak Ibu nanti tetap berada di sekolah. Monggo nanti dipilih waktunya seperti apa Bu. Kalau misalnya harus menyampaikan dengan jadi saling bisa komunikasi dua arah ya Pak ya. Kalau hanya di ruang guru terganggu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah di sini kan ruangnya banyak. Bapak Ibu kan bisa memilih tempat yang kira-kira itu tidak terganggu. Jadi kalau guru, karyawan, ini Bapak Ibu tetap diharapkan untuk selalu hadir di sekolah. Begitu ya Bu? Hanya siswa itu nanti berada di rumah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebelum penyelenggaraan memulai dengan pembelajaran pada minggu-minggu pertama ini, ada kegiatan untuk siswa pembagian kelas. Sudah, Alhamdulillah. Kemudian siapa wali kelasnya?
Yang berikutnya, kalau memang perlu dibagi, ada buku-buku paket, ya, itu dibagi kepada siswa. Setelah itu, Bapak Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu, termasuk administrasi yang lain, misalnya agenda guru, agenda apa Pak? Yang jurnal kelas itu, ya, jurnal kelas, agenda guru, kemudian penilaian, maksudnya lembar nilai untuk buku nilai Bapak dan Ibu, termasuk juga untuk penilaian sikap, baik itu untuk sikap sosial maupun sikap spiritual Bapak dan Ibu. Kemudian menyiapkan lagi presensi untuk siswa. Bu, nanti siswa apa ya di absen? Iya. Nanti kurikulum, ya, bagian kurikulum ini membuat jadwalnya, monggo jangan sehari penuh, nanti kasihan guru kan melayani siswa sehari penuh, terus kapan waktu untuk istirahat. Nanti ada jadwal, misalnya tatap muka pagi itu jam berapa sampai jam berapa, kemudian berakhirnya nanti jam berapa. Kalau misalnya ada kesulitan sore anak WA, itu kan sudah di luar jam pembelajaran, gitu kan? Memang kalau di panduan itu bunyinya guru melayani siswa dalam waktu sehari penuh, kan gitu. Kalau seperti itu nanti istirahatnya Bapak dan Ibu seperti apa? Jadi nanti ya seperti dibuat jadwal pelajaran seperti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di sekolah itu, hanya pelaksanaannya melalui daring, gitu ya.